bagi kami Tuhan. Biar limpahlah piala setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami akan kasih Allah di dalam minggu Prapaskah ini. Terima kasih ini doa kami. Kami siap mendengar sapaan kebenaran firman-Mu. Di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan kembali. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur Tuhan menolong kita sudah memasuki dalam minggu sudah dalam minggu Prapaskah, di minggu yang ketiga menolong setiap kita untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan ya, mengingat akan kebaikan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membawakan sebuah tema ya. Kali ini adalah tentang kisah penyangkalan daripada Rasul Petrus. Ya, mungkin ini kisah yang tidak asing, tapi sekali lagi Alkitab yang penuh kaya, Alkitab yang luar biasa menolong kita ya. Kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan dari angle, dari sudut pandang apapun, dan itu menolong setiap kita untuk dapat terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu, membuka dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 66 hingga ayat yang ke-72. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 hingga 72. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara responsional, secara responsif bergantian. Kita baca di ayat yang ke-66. Bapak Ibu baca di 67 silih berganti hingga ayat yang ke-72. Markus, Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 hingga 72 secara responsif akan membaca. Saya 66, Bapak Ibu 67 silih berganti hingga ayat yang ke-72. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiri, ia menatap mereka dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia, Petrus, pergi ke serambi muka ke guru dan berkokoklah ayat. Silakan. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus pergi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." 10. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kau suruh ini." 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita akan baca satu lagi Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Yohanes 21, 17 hingga 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia, Petrus, berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 11. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terakhir, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Sampai sejauh ini bacaan setiap kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam melalui 2 perikop ini kita ditolong sekali lagi
bagaimana mengingat kembali ya akan perjalanan murid Kristus Rasul Petrus ini supaya dapat menolong kita di dalam masa perarakan kita, di dalam masa prapaskah ini, sehingga dapat menjadi penolong kita untuk hidup kita pun juga dapat meresponi kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di luar sana gitu ya, di dunia ini mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kali ya. Ada kesempatan datang kedua kali gitu ya. Apakah benar demikian paham dunia? Apakah kesempatan itu benar-benar tidak datang untuk kedua kalinya? Tapi Bapak Ibu kalau kita cermati ya, memang ada beberapa orang atau cerita sejarah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan ya, quote-unquote itu sukses atau orang-orang ilmuwan, bahkan mereka melewati loh kesempatan yang pertama, bahkan mereka gagal di dalam kesempatan yang pertama. Lantas bagaimana kita sebagai anak Tuhan meresponi tema kali ini, yaitu kesempatan kedua kali atau second chance di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang sudah kita baca ya, teks yang kita sudah baca di dalam bagian ini baik di dalam Injil Markus ataupun di dalam Injil Yohanes itu dikatakan sebagai narasi kesengsaraan Tuhan Yesus ya, atau bisa dikatakan di dalam paham teologi yaitu passion narrative ya. Jadi cerita di mana ini sebuah cerita atau narasi yang memang dituliskan oleh para penulis khususnya dalam Injil ini untuk kembali mengingat akan kesengsaraan Kristus ya. Bukan hanya ini saja Bapak Ibu, ada beberapa passion narrative, ada beberapa narasi kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Bapak Ibu tentu ingat secara khususnya di dalam perjamuan malam terakhir itu juga ada sebuah narasi kesengsaraan Kristus. Sebelumnya Tuhan Yesus doa di Getsemani itu juga sebuah narasi kesengsaraan Kristus. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, cerita atau khususnya narasi daripada kerasulan Petrus ini atau penyangkalan daripada Petrus ini adalah sebuah narasi yaitu kesengsaraan Kristus. Nah, uniknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam catatan fisik ya, di dalam Alkitab ini secara fisik itu LAI memberikan sebuah gambaran yang baik. Kisah daripada Petrus atau cerita daripada penyangkalan Petrus di dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak ada perbedaan. Bapak Ibu nanti bisa cek ya, Bapak Ibu nanti bisa cek. Dan kisah daripada penyangkalan Petrus ini Bapak Ibu ada ditulis di dalam keempat Injil-Injilnya dan tidak ada yang berbeda. Nah ini tentu hal yang menarik yang perlu kita pelajari ya, karena kita melihat ya Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas itu kalau menulis itu tergantung angle atau sudut pandang mereka ya. Beberapa kali dalam beberapa tema minggu kemarin kita melihat ya sebuah kisah Matius yang cukup kental dengan khususnya di dalam nuansa keyahudian ataupun di dalam Injil Markus yang memang lebih kepada non-Yahudi. Jadi kita lihat hal ini, tapi di dalam teks daripada Petrus ini, penyangkalan Petrus ini tidak ada yang berbeda keempat Injilnya, dan ini menarik buat kita bisa pahami, bisa pelajari di dalam kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, muatan teologis ya atau muatan di dalam pengajaran khususnya di dalam penyangkalan Petrus ini kembali lagi mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap mengasihi Petrus ya. Muatan atau pengajaran yang diangkat dalam narasi ini adalah Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus sekalipun perlu digarisbawahi, sekalipun Petrus di beberapa kisah hidupnya dengan Tuhan Yesus ya bisa kita katakan bahwa ini tidak layak ya mendapatkan kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Petrus yang artinya Tuhan terus memberikan kesempatan demi kesempatan sesuai tema kita kali ini, kesempatan untuk kedua kalinya. Tuhan mengasihi Petrus, Tuhan artinya adalah Tuhan itu memberikan kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu tentu ingat di dalam Kisah Rasul 2, ketika di dalam masa ketika penyangkalan Tuhan menampakkan kepada para murid-muridnya, kesempatan itulah Tuhan berikan kepada Petrus. Petrus berkhotbah dan kurang lebih dicatat di dalam Alkitab 3.000 orang yang bertobat. Nah, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. Lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari teks yang sudah kita baca, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita gumuli di dalam kehidupan kita di dalam masa-masa prapaskah ini? Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, Petrus ya, Rasul Petrus itu memiliki sebuah kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa ya.
Bahkan dikatakan Petrus ya, itu termasuk di dalam inner circle ya, atau yang bagian yang dalam, yang inti daripada kerasulan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat ada Petrus, ada juga Yohanes, ada juga yaitu Yakobus. 3 orang ini di mana-mana pasti ada 3 orang ini bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika juga beriringan perjalanan Tuhan juga datang berdoa kepada Allah Bapa, itu ada juga 3 orang ini. Jadi ini ada kedekatan yang luar biasa, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi yang lebih menarik Bapak Ibu ya, yang dikasih Tuhan, Petrus ini lebih menonjol. Bapak Ibu perlu garis bawah ya. Petrus ini bahkan lebih menonjol dari kedua orang yang lain tadi, kedua rasul tadi, baik Yohanes ataupun Yakobus ya. Bapak Ibu tentu ingat kisah dalam Matius ya. Matius 16 mengatakan ada sebuah kisah yaitu Tuhan Yesus itu bertransfigurasi ya. Tuhan Yesus menampakkan diri, bahkan di dalam wujud kemuliaannya Tuhan ada bersama dengan Musa dan juga Elia. Lalu muncullah Petrus ya. Tuhan, apakah kami harus persiapkan 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini hal luar biasa, ini menonjol sekali gitu ya Petrus ya. Jadi dari ketiga ini Petrus itu benar-benar yang sangat menonjol dari rasul yang lain gitu ya. Ada di kisah lain Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu juga ingat ya, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air ya, tahu-tahu beberapa rasul, itu hantu, itu bukan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi Petrus mengatakan, kalau itu benar engkau Tuhan, maka ajaklah aku untuk berjalan di atas air. Jadi sekali lagi Petrus ini memberikan sebuah gambaran benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan inner circle-nya daripada Tuhan Yesus, bagian yang dalam daripada Tuhan Yesus. Matius 16 mengatakan Bapak Ibu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Rasul Petrus juga satu-satunya rasul yang diberikan nama baru oleh Tuhan Yesus. Kamu bukan lagi Simon, tapi kamu Petrus atau Petra. Kamu adalah gunung batu atau batu karang, solid rock di dalam kehidupan pusat pelayanan Rasul Petrus. Jadi sekali lagi ini Rasul Petrus itu luar biasa gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak ya Bapak Ibu, jangan melihat khususnya kejatuhan daripada penyangkalan Petrus, tapi kita melihat ya step by step atau perjalanan daripada kehidupan Rasul Petrus. Satu lagi Bapak Ibu ya, Petrus satu-satunya murid yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Petrus satu-satunya murid yang didoakan Tuhan Yesus. Berkata demikian Tuhan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan sampai gugur. Tuhan khusus, spesially mendoakan Petrus dalam hal ini. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya, perjalanan Rasul Petrus ini benar-benar mempunyai sebuah kedekatan yang luar biasa dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan. Lalu sebab itu Bapak Ibu, di dalam hari ini kita akan belajar ya, kesempatan kedua. Jadi yang artinya adalah kesempatan itu bukan hanya datang 2 kali saja. Kesempatan itu bukan masalah timing. Kesempatan itu bukan hanya masalah 1, 2, 3 kali. Tapi kesempatan itu adalah sebuah cara yang Tuhan pakai fase hidup kita untuk menyadarkan kita untuk kembali hidup sesuai dengan rencananya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kesempatan itu bukan masalah timing. Kesempatan itu bukan masalah kesempatan datang 1 kali, kesempatan bisa datang 2, 3 kali. Tidak masalah itu. Tapi kesempatan adalah di mana fase kita, tempat dan juga cara Tuhan itu menolong menyadarkan kita, khususnya untuk dalam hidup seturut dengan rencananya. Ya, mari kita perhatikan di ayat yang ke-46 ya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman ya. Kalau kita lihat ya di dalam khususnya kalau kita menonton film ya, angle atau sudut pandang ini memperlihatkan Petrus itu ada di halaman. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, Petrus satu-satunya rasul yang sejauh itu mengiring Tuhan Yesus. Dikatakan Petrus sebelumnya proses ini adalah biarpun mereka semua meninggalkan imannya karena engkau aku sekali-kali tidak. Ya, kalau kita lihat catatan Markus Bapak Ibu ya, itu Petrus ada di halaman jauh sekali loh Bapak Ibu. Ketika proses penangkapan, bahkan Tuhan pun juga disandra saat itu, ditangkap oleh prajurit Romawi, dan Petrus masih ada mengiring walaupun sembunyi-sembunyi. Jadi kita lihat ya, Petrus itu selain dekat dengan Tuhan,
Petrus itu juga memiliki sebuah keberanian yang luar biasa, Bapak. Sejauh itu ada di dalam halaman persidangan. Ini menurut saya juga luar biasa. Ini keberanian yang sangat luar biasa yang Petrus berikan. Yang dicatat bahwa semuanya itu akan terguncang imannya. Tapi sekali-kali aku tidak. Tapi Bapak Ibu, di dalam keberanian yang menggebu-gebu itu ya, kita lihat di ayat yang ke-7. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya berkata, engkau Petrus juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti. Wah, ini menurut saya juga gambaran yang orang yang dekat, orang yang berani. Lalu ditanya dia, ini ada unsur yang menarik, seorang hamba perempuan ditanya, aku tidak tahu dan aku tidak kenal, aku tidak mengerti apa maksud itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah letak gentarnya Petrus. Bapak Ibu, di dalam kedekatan, keberanian Petrus, Rasul Petrus pun juga mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupannya, perilingannya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, orang-orang itu mencap Petrus bahwa engkau ini orang Galilea. Di dalam kerumunan itu Petrus langsung dicap adalah bahwa engkau adalah orang Galilea. Ada beberapa penafsir memang Bapak Ibu yang dikatakan memang Petrus ketika menjawab itu memang aksen atau logatnya itu bukan logat di daerah situ, tapi logat daripada Galilea. Jadi orang itu tahu bahwa ini orang Galilea. Bahkan dikatakan bahwa engkau salah satunya, khususnya adalah orang yang benar-benar ada di dalam murid sebagai Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini sebuah tekanan ya, pressure yang luar biasa, tekanan yang begitu tajam yang dialami khususnya dalam Rasul Petrus. Bahkan ini memiliki sebuah nuansa yaitu persekusi ya. Ini pertanyaan bahkan langsung tajam dan menyorot kehidupan Rasul Petrus. Ya istilahnya suruh ngaku dan tidak di situ ya. Tapi kita lihat ya, ada dua jawaban, ada dua respon yang menarik yang kita bisa pahami. Yang pertama adalah aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Yang kedua, aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini. Bapak Ibu, tahu dan kenal itu ada dua perbedaan yang cukup signifikan ya. Orang tahu belum tentu kenal. Tapi orang yang kenal atau mengenal, dia pasti tahu orang itu. Sesederhana itu, sesimpel itu ya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, dengan jawaban yang ada Petrus mengutuki dan bersumpah, aku mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal. Perlu kita ambil dan kita garis bawahi, aku mengutuk dan bersumpah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengutuk dan bersumpah dalam tradisi perjanjian lama itu harus disandarkan kepada salah satu subjek. Orang boleh bersumpah, orang boleh mengutuk, tapi itu ditunjukkan kepada siapa? Ada dua opsi di sini. Petrus bersumpah, Petrus mengutuk itu kepada dirinya sendiri, atau Petrus itu mengutuk pribadi Kristus Yesus. Saya cukup bimbang ketika saya mempelajari bagian ini. Ini maksud yang dikutuk daripada Rasul Petrus, aku mengutuk dan bersumpah ini pada dirinya atau kepada pribadi Kristus Yesus. Saya dicelitkan, saya dibukakan oleh salah satu penafsir yang cukup baik juga ya, J.J. France. Itu salah satu teolog juga dalam perjanjian baru. J.J. France memberikan lebih condong kepada opsi yang kedua. Petrus mengutuk dan bersumpah itu bukan kepada dirinya, tapi kepada pribadi Kristus Yesus. Yang artinya Bapak Ibu, ini adalah sebuah perbuatan yang benar-benar keji, yang mengutuk, yang bersumpah dan dikutuk itu ditaruhkan kepada pribadi Kristus Yesus. Lalu pada cerita ini mengatakan berkokoklah ayam. Ya, penafsir memang mengatakan berkokoklah ayam itu adalah bangun, ayo bangun cepat bangun gitu ya. Ini artinya apa Bapak? Petrus itu mati di sana. Ya, saya ulangi sekali lagi. Petrus sudah mengutuk dan bersumpah kepada Yesus Kristus. Petrus sudah mati di sana secara kerohanian.
Walaupun secara jasmani tidak dikatakan dia mati, tapi berkokohlah ayat itu menandakan, berkokoh itu kan membangunkan orang. Sadar, ayo sadar kamu bangun. Dari situ Petrus juga mengatakan bahwa ia bangkit, yang menangis terseduh-seduh. Petrus mati di sana. Ini menurut saya, kalau kita secara kronologis ya Bapak Ibu ya, orang yang dekat, orang yang memiliki keberanian besar, dan pada akhirnya ia diberikan sebuah tekanan, dan pada akhirnya ia menyangkal, dan dia mati di situ Petrus. Dan Tuhan mengatakan sebelum ayat berkokoh ayat itu menandakan sebuah tanda bahwa engkau sudah mati, karena engkau sudah mengutuk dan bersumpah untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan ya Bapak Ibu, kesempatan kedua atau penyangkalan Petrus. Kita sebagai manusia itu lemah ya. Kita itu manusia yang lemah dan terbatas. Orang yang begitu berani luar biasa berusaha dalam kehidupan Petrus, ia jatuh. Ia bahkan mengutuki dan bersumpah kepada orang yang sangat dekat dalam hidupnya. Bahkan ia katakan sebagai rabi. Dalam salah satu percakapan, Petrus bahkan mengaku, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Tuhan mengatakan stop, jangan ngomong itu, belum waktunya. Orang yang benar-benar dekat pada akhirnya mengutuki pribadi Kristus Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah kehidupan setiap kita ya. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita menolong ya setiap kita. Kita tuh rapuh di hadapan Tuhan, kita lemah di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang benar-benar memiliki sebuah keberanian seperti Petrus pun juga akhirnya menyangkal pribadi Kristus Tuhan. Matius 10:32-33 memberikan sebuah gambaran yang baik. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di sini kita melihat ya, tuntutan Tuhan Yesus begitu keras. Bagaimana kita tidak boleh hanya mengakuinya di hadapan Bapa di surga, tapi kita pun di hadapan manusia. Ketika Tuhan mempercayakan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan tolong. Salah satu metodis Inggris yang bernama Adam Clarke ya, mengatakan bahwa ketika Kristus tidak mengakui kita sebagai umatnya, maka kita tidak mempunyai Kristus sebagai pengantara atau juru selamat kita. Ya, berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, pengakuan itu penting di dalam kehidupan kita. Penyangkalan Petrus yang dilakukan itu memiliki sebuah skop yang cukup luas juga ya. Kalau kita lihat ya, dari hukum ke-9 pun juga mengatakan jangan bersaksi dusta tentang sesama. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah pukulan telak ya, pukulan telak daripada Rasul Petrus. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, kita bersyukur kisah ini tidak berhenti di sini, tapi kisah ini berlanjut seperti apa yang sudah kita perhatikan tadi. Bapak Ibu mungkin di dalam perdebatan juga mengatakan, kenapa sih yang diberi kesempatan itu Petrus, kenapa enggak Yudas Iskariot juga diberikan kesempatan oleh Tuhan? Ya, Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah kedaulatan Tuhan ya. Sekali lagi ini adalah kedaulatan Tuhan. Siapa yang memberikan kesempatan? Jadi artinya kesempatan selain cara atau fase Tuhan membentuk kita, kesempatan itu adalah sebuah kepastian yang daripada Tuhan. Kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu ya, orang mengatakan ya mungkin lebih berat Yudas itu istilahnya dikatakan kalau kita itu pembunuhan yang berencana gitu ya. Nanti yang akan muncul itulah orangnya, tangkaplah dia. Itu sudah direncanakan gitu ya, sudah direncanakan sama Yudas. Sedangkan Petrus tidak, on the spot itu dia ditanya, dia disangkal. Tapi kalau kita lihat yang paling berat itu sebenarnya bukan Yudas, tapi Petrus. Kalau kita lihat kronologisnya tadi ya, dia bahkan mengutuki Tuhannya sendiri. Wah, ini hal yang perlu kita sekali lagi renungkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Kesempatan adalah sebuah kepastian yang daripada Tuhan. Kita tidak usah sekali lagi mana yang benar, Petrus ataupun Yudas. Tapi sekali lagi kita melihat ya benang merah yang baik. Kesempatan adalah sebuah kepastian yang dari Tuhan, yang sekali lagi menolong umatnya yang jatuh dalam dosa untuk segera bangkit. Khususnya di dalam sebuah
kasih karunia. Pertama saya merenungkan ini Bapak ya, ketika mati, Petrus dinyatakan mati, saya cukup di kamar itu saya sempat iya ya Tuhan ya, Petrus itu mati di sini, sudah mengutuki, bahkan berkokok itu simbol dari sebuah bangun. Orang yang benar-benar dekat itu menyangkal pribadi Kristus Yesus. Tapi sekali lagi, kesempatan demi kesempatan Tuhan menolong Petrus dan menjadikan hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan sampai 3 kali juga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sepertinya ini bukan masalah tentang keraguan tidak, tapi Petrus langsung flashback pikirannya. Oh iya ya, aku tuh sudah menyangkal engkau 3 kali, dan sekarang pertanyaannya ada sebanyak 3 kali, yang artinya ada sebuah pemantapan. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya Tuhan, engkau tahu gitu ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya, kalau dari kita lihat orang-orang para murid itu sudah meninggalkan ketika Tuhan Yesus langkah, tapi Petrus dia ada di halaman persidangan itu. Jadi sebuah keberanian. Tapi sekali lagi Bapak, tidak berhenti di situ. Dia menyangkal bahkan mengutuk pribadi Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 2 hal yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kesempatan itu adalah sebuah fase atau cara Tuhan menolong kita. Kesempatan bukan masalah datang sekali, kesempatan bukan datang 2, 3, 4, 5 kali tidak. Tapi kesempatan adalah cara Tuhan untuk menolong kita, untuk menyadarkan kita kembali bahwa kita adalah miliknya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kesempatan kedua adalah sebuah penetapan Tuhan, seperti halnya Petrus dan juga Yudas. Itu sebuah penetapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak setiap kita di dalam masa-masa prapaskah ini, kesempatan untuk menolong setiap kita untuk mengajak kembali. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan dalam kesempatan hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, dan kita serahkan kepadanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak Saudara kami sekali lagi mengingat kembali akan kisah yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam perjalanan kehidupan spiritual kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami menjadi Petrus-Petrus yang lain, terkadang kami berani. Tetapi sekali lagi Tuhan, ketika kami ditanya, ketika kami dipertanggungjawabkan iman kami kepada Tuhan, terkadang kami menyangkal di hadapan Tuhan. Dengan mungkin cara kami berdiam ataupun kami bahkan mengelak Engkau. Tuhan ampuni setiap kami. Tapi mau di dalam masa-masa perlindungan kami, di masa prapaskah ini, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, menolong setiap kami, supaya kami dapat menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan menaruh kesempatan dalam kehidupan kami, dan kami gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjaan kami ataupun dalam pelayanan kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di doa kami. Dalam putramu Tuhan kami Yesus.